Kupu-kupu merah mengikutinya. Dia berbalik dan menatap Wang Lin dengan dingin saat berkata, "Lain kali, kau pasti akan mati." Setelah mengatakan itu, Hongdi menghilang ke dalam pintu cahaya. Namun Hongdi tidak tahu bahwa dia hanya punya waktu 3 hari lagi untuk hidup. Sebuah rencana rahasia mulai terungkap setelah sebuah perintah diberikan oleh seseorang di Gunung Suzaku. Wang Lin melangkah masuk ke pintu cahaya. Ketika ia muncul kembali di arena, semua orang sudah pergi. Sepotong batu giok cahaya melayang di udara ke arah Wang Lin. Wang Lin melambaikan tangannya dan menangkap batu giok itu. Dia memeriksa batu giok itu dan menemukan sebuah peta yang mengarah ke Gunung Suzaku. Gunung Suzaku adalah tanah suci Suzaku. Di bagian depan terdapat istana Suzaku dan di bagian belakang terdapat gunung belakang Suzaku, yang mengharuskan seseorang untuk meminta izin untuk memasukinya. Di gunung belakang, ada sebuah gua besar. Di dalam gua ada 2 kolam, satu kolam dingin, dan yang satu lagi panas. Di sekitar kedua kolam ini terdapat 99 batu roh kualitas tinggi yang membentuk 2 formasi berbeda dan melepaskan energi spiritual dalam jumlah besar. Di tengah masing-masing 2 kolam, ada laki-laki dan 1 wanita. Pria itu duduk bersila di atas kolam api dan wanita itu duduk bersila di atas kolam dingin. Pria itu memancarkan aura jahat, dan yang wanita tidak kalah cantik dengan Hongdi. Ruang bergetar dan seorang lelaki tua yang diselimuti cahaya merah memasuki gua. "Qian Feng," kata pria tua itu memanggil. Pria yang duduk di dalam kolam api itu membuka matanya. "Qian Feng menyapa leluhur," jawab Qian Feng dengan tenang. "Kupu-kupu merah ada di dalam ruang rahasia. Pergi, ambil kesadaran dan domainnya," kata lelaki tua itu dipenuhi suara dingin. Mata Qian Feng berbinar. "Kupu-kupu merah? Tapi dia adalah putri surgawi Sueyu," kata Qian Feng dengan wajah menghina. Lelaki tua itu berkata pelan, "Domain kejamnya mengalami terobosan dalam pertarungannya dengan Cheng Niu. Itu hampir mencapai penyelesaian pertama. Begitu kamu melahapnya, kamu akan mendapatkan domain kejam. Peluangmu untuk mencapai tahap ascendant akan sedikit meningkat," kata pria tua itu. Qian Feng bangkit berdiri. Dia tersenyum tipis saat berkata, "Panatua, gelar Suzaku tidak akan diberikan pada orang luar. Hanya aku atau adik perempuan yang akan mendapatkannya," kata Qian Feng. Tubuhnya sekejap menghilang. Di dalam satu ruangan, nampak Hongdi sedang duduk bersila dengan mata terpejam. "Cheng Niu, lain kali aku pasti akan membunuhmu," gumam Hongdi dengan dingin. Satu suara tiba-tiba terdengar, "Aku akan mengabulkan permintaanmu." Hongdi terkejut dan membuka matanya yang tajam. "Siapa itu?" Sosok Qian Feng keluar dari kehampaan. "Aku Qian Feng," kata Qian Feng dengan santai menunjuk jarinya ke arah Hongdi. Wajah Red Butterfly berubah. Tangannya membentuk segel dan cahaya merah mulai terpancar dari tubuhnya. Qian Feng menggelengkan kepalanya dan memperlihatkan senyum mengejek. Jarinya menghancurkan cahaya merah dan mendarat di dahi Hongdi. Tubuh Hongdi bergetar. Ia ingin melawan, tapi jari itu beratnya seperti gunung. Ia tidak dapat bergerak. "Apa yang kau lakukan?" kata Hongdi dengan dingin. Mata Qian Feng sangat jahat saat dia berbisik di telinga Hongdi, "Aku menginginkan domainmu dan keempat roh elemenmu." Sementara itu di kolam, mata pria tua itu tertuju pada wanita yang duduk di kolam dingin dan memanggilnya Liu Mei. Wanita di dalam kolam dingin itu membuka matanya yang tenang saat dia menatap lelaki tua itu. "Liu Mei, kamu telah membuat 1000 avatar untuk berkultivasi di berbagai sekte untuk memahami hukum surga. Salah satu avatar ada di sekte Xuan Dao di Zhao. Apa kamu ingat Wang Lin? Dia adalah murid sekte Heng Yue," kata pria tua itu. Liu Mei merenung sejenak lalu berkata, "Murid ingat, tapi tidak begitu jelas. Cheng Niu itu adalah Wang Lin," kata pria tua itu. Liu Mei hanya mengangguk. Dia tidak terkejut dan tidak mengatakan apapun. "Orang pertama yang aku persiapkan untukmu adalah Zoe dari sekte 5 elemen. Dia memiliki domain gila. Jika kamu bisa meninggalkan jejakmu di hati daunnya, kamu bisa melahap domain gilanya. Tapi sayangnya, orang ini menghilang di alam surgawi," kata pria tua itu menghela napas dan melanjutkan. "Cheng Niu itu akan datang.
Jadi kamu harus pergi menyambutnya. Gunakan cara apapun untuk meninggalkan jejakmu di hati daunnya. Begitu kamu berhasil, kamu akan menguasai domainnya. Dengan begitu, peluangmu lebih tinggi untuk mengambil gelar Suzaku. Saya akan pergi bertapa, saya harap kamu berhasil, kata lelaki tua itu, lalu menghilang dalam kilatan cahaya merah. Liu Mei bangkit berdiri, pakaian tipis menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuh yang indah, kulitnya yang putih, rambutnya yang panjang diikat dengan pita menggantung di depan dadanya, kecantikannya menciptakan aura yang sangat menawan. Wang Lin ya, dia adalah orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya. Aku tidak menyangka bahwa dia akan memasuki mata leluhur hanya dalam 500 tahun, pikir Liu Mei. Orang ini tidak sederhana, meninggalkan jejak di hati daunnya tidaklah sulit. Tapi apakah ini cara yang benar? Gumam Liu Mei menghela napas dan berjalan keluar dari gua, ada sedikit kebingungan di wajahnya. Sesaat kemudian, Qian Feng melayang masuk ke dalam gua bersama Hongdi di belakangnya. Namun ada yang aneh dengan Hongdi, matanya seperti lubang hitam dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, dia nampak seperti boneka. Liu Mei dengan tenang menatap Hongdi yang diam dan tidak mengatakan apapun. Qian Feng berhenti tak jauh dari Liu Mei dan tersenyum tipis. Adik junior, apa kamu akan pergi? Liu Mei mengangguk, kakak senior, apakah orang di belakangmu adalah kupu-kupu merah? Qian Feng sedikit mengangguk, dia sudah mati. Sekarang dia adalah boneka selirku, kunamakan dia si tanpa hati, kata Qian Feng. Liu Mei mengamati kupu-kupu merah, dia tahu bahwa Hongdi telah kehilangan domain dan energi kehidupannya, dan telah menjadi boneka Qian Feng. Hal itu membuat Liu Mei sedikit merasa sedih. Hongdi ini adalah orang ketiga yang dimangsa Qian Feng, setiap kali dia memangsa seseorang, tingkat kultivasinya akan meningkat. Qian Feng menatap punggung Liu Mei yang pergi, ada tatapan jahat di matanya. Adik junior, suatu hari nanti kau akan menjadi selirku, pikir Qian Feng, lalu melirik Hongdi yang diam di belakangnya, lalu membawanya pergi. Di satu tempat di Suzaku, seorang lelaki tua yang sedang makan paha ayam tiba-tiba batuk beberapa kali dan memuntahkan daging ayam di mulutnya, wajahnya nampak muram saat duduk merenung. Kakak senior, kau dan aku telah bertarung sepanjang hidup, apakah kita akan terus bertarung bahkan ketika kita akan mati? Aku kalah dalam pertempuran untuk gelar Suzaku saat itu sehingga kau bisa memilikinya, tapi kau tidak boleh memaksakannya terlalu jauh. Karena Wang Lin dapat kembali dari alam surgawi, dialah yang dipilih olehku. Jika kau menghancurkannya, aku akan menghancurkan Qian Feng, kata lelaki tua itu melempar tulang ayam di tangannya dengan marah. Namun, aku bertanya-tanya seberapa besar peluang Wang Lin mengubah Liu Mei menjadi tungku kultivasinya. Kakak senior, mari kita lihat, apakah muridmu yang lebih baik atau pilihanku Wang Lin yang lebih unggul, gumam lelaki tua itu. Di satu tempat, Wang Lin duduk bersila di atas nyamuk membuka matanya, aku dan kupu-kupu merah terluka, tapi dia berhasil mendapat pemikiran, jika dia berhasil menerobos, aku khawatir tidak akan mampu bertahan melawannya. Wang Lin sedang berpikir ketika ekspresinya tiba-tiba berubah saat nyamuk itu berhenti terbang dan melihat sekeliling dengan bingung. Tiba-tiba terdengar suara berteriak, formasi biduk besar, segera sebuah formasi raksasa muncul di langit. Melihat itu, Wang Lin segera berteleportasi, namun, dia hanya berteleportasi sejauh 1000 kaki sebelum terlempar dari teleportasinya. Dalam sekejap, formasi itu bergerak dan menghisap Wang Lin ke dalamnya. Di satu tempat, seorang lelaki tua perlahan keluar dari celah spasial dan bergumam, negara Sueyu, kau berutang budi pada lelaki tua ini. Orang ini adalah orang yang duduk di sebelah Gong Sun Po, dia adalah seorang penatua urusan luar Suzaku. Sementara itu di daerah terpencil di ujung utara benua Suzaku, sebuah formasi raksasa tiba-tiba terbuka dan Wang Lin terlempar keluar. Wang Lin melihat sekeliling dan ekspresinya menjadi gelap. Ada seorang pria parubaya di hadapannya dengan meja, kursi, dan teh. Pria parubaya itu duduk di kursi sambil meminum teh, lalu berkata, Cheng Niu, aku Liuan Feng, guru sekte Sueyu, aku di sini untuk mengambil nyawamu demi kupu-kupu merah, kata pria itu dengan senyum dingin. Seorang transformasi jiwa, pikir Wang Lin dengan ekspresi tenggelam,
Dia tahu tidak bisa melawan kultivator transformasi jiwa, dan hanya bisa melarikan diri. Namun saat dia mencoba merobek celah spasial untuk melarikan diri dengan kompas bintang, dia tidak dapat merobeknya, ada formasi yang menahannya. Percuma saja Cheng Niu, aku sudah membuat formasi untuk menyegel ruang di sini, kompas bintangmu akan menjadi tumpukan sampah, kau pasti akan mati kali ini, kata Yan Feng meletakkan cangkirnya dan berdiri dengan tatapan dingin. Ekspresi Wang Lin semakin tenggelam, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan mengisinya dengan energi spiritual. Sun Tai, cepatlah datang, kata Wang Lin. Dia baru saja mengatakan itu ketika ekspresinya mendadak berubah. Di hadapannya, muncul 3 orang lagi, ketiganya bertopeng, orang yang di tengah melangkah maju membawa sambil tekanan yang kuat. Kultivator transformasi jiwa lainnya, pikir Wang Lin dengan hati tenggelam. Yan Feng berhenti 100 kaki dari Wang Lin dan menunjuk jarinya ke arah Wang Lin. Segera sebuah pusaran angin muncul dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin segera mundur, dia mengeluarkan pedang surgawi dan menebas pusaran angin itu hingga menghancurkan pusaran angin. Kekuatan tersisa cahaya pedang menembus pusaran dan melesat ke arah Yan Feng. Yan Feng menampakkan senyum mengejek, dia menangkap cahaya pedang itu dengan tangannya dan menghancurkannya. Namun dia sedikit terkejut, tangannya terasa sedikit mati rasa, pedang apa ini? Melihat itu, Wang Lin segera berbalik melarikan diri. Namun kultivator transformasi jiwa yang mengenakan jubah hitam mendengus. Dia mengejar Wang Lin dan menghantam punggung Wang Lin dengan telapak tangannya hingga Wang Lin terbanting ke tanah dan memuntahkan darah. Bai Yun mengulurkan tangan dan mengambil pedang surgawi, ini pedang yang bagus, bahkan ada roh pedang di dalamnya, kata Bai Yun, sosok jubah hitam. Pedang itu milikmu, tapi bendera bencana surgawi, milikku, kata Yan Feng. Tidak masalah, tapi kompas bintang itu milik klanku, jadi aku akan mengambilnya kembali, kata Bai Yun. Wang Lin berjuang berdiri, ekspresinya gelap saat menatap Bai Yun berjubah hitam itu, klan iblis raksasa. Bai Yun melepaskan topengnya, Cheng Niu, kamu benar, saya ini memang dari klan raksasa, kau telah mencuri kompas bintang kami, jadi aku akan mengambilnya kembali, kata Bai Yun menyeringai. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin saat dia berkata dengan tenang, 2 orang tua transformasi jiwa sekaligus keluar untuk membunuhku, aku akan mengingatnya. Yan Feng tersenyum mengejek, benar sekali, kau akan mati, kata Yan Feng menunjuk jarinya ke arah Wang Lin, segera gelombang energi spiritual melesat ke arah Wang Lin. Dengan cepat Wang Lin mengeluarkan bendera pembatas dan mengibaskannya, segera kabut hitam keluar dan membentuk dinding pembatas untuk menghalangi gelombang energi spiritual itu. Banyak lapisan kabut pembatas hancur, tapi berhasil menghentikan serangan energi spiritual. Yan Feng sedikit mengernyit, bendera yang bagus. Wajah Wang Lin nampak pucat, tubuh aslinya tidak bisa datang karena terlalu jauh, dia harus mengulur waktu sampai Sun Tai tiba. Tapi semua energi spiritualnya telah habis. Yan Feng hendak menunjuk jarinya lagi, namun salah satu orang berpakaian hitam di samping Bai Yun melangkah maju, biarkan saya membunuh orang ini untuk membalas dendam, kata sosok berjubah hitam itu membuka topengnya, itu adalah Cihu. Wang Lin terkejut, dan menatap Cihu dengan ekspresi rumit di matanya. Cheng Niu, terimalah kematianmu, teriak Cihu dengan telapak tangannya akan menghantam Wang Lin, namun mata Cihu memperlihatkan sesuatu. Wang Lin terkejut melihat itu. Telapak tangan Cihu akhirnya menghantam Wang Lin, namun serangan itu tidak melukainya melainkan mengirimkan gelombang energi spiritual yang diserap oleh tubuh Wang Lin. Saat berikutnya, Cihu menendangnya, menyebabkan Wang Lin terpental sangat jauh. Namun tendangan ini juga mengirimkan gelombang energi spiritual yang lain ke dalam tubuh Wang Lin. Saudara Cheng, kaburlah ke tenggara, kata Cihu dengan suara cemas terdengar di telinga Wang Lin. Tindakan Cihu segera diketahui Yan Feng dan lainnya. Bai Yun menyerbu keluar dan berteriak dengan dingin, Cihu, apa yang kau lakukan? Panatua, kompas bintang itu kuberikan pada Cheng Niu, bukan dia curi, Cheng Niu juga telah menyelamatkanku di alam surgawi, dia adalah temanku, kau sudah mengambil pedangnya. Apa itu tidak cukup? Teriak Cihu dengan marah. Bai Yun menatap Cihu dengan dingin dan mengulurkan tangannya, membuat Cihu terkunci di tempatnya.
Jika kau bukan junior dengan darah raksasa paling murni, aku akan membunuhmu hari ini. Begitu kita kembali ke klan, kau akan dihukum dengan 100 tahun bertapa dan menderita rasa sakit karena tubuhmu dimurnikan, kata Bai Yun, lalu berbalik mengejar Wang Lin yang melarikan diri. Cihu mengepalkan tinjunya saat dia melihat ke arah Wang Lin melarikan diri. Saudara Cheng, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Sementara itu, Wang Lin telah memulihkan sebagian energi spiritualnya dengan bantuan Cihu dan melarikan diri. Namun dia tidak tahu formasi apa yang digunakan Yan Feng. Dia tidak dapat merobek ruang untuk melarikan diri, juga tidak bisa berteleportasi. Dia bahkan merasakan sesuatu menghalanginya memasuki manik menentang surga. Saat Wang Lin merenung, Yan Feng telah tiba dan berteriak dengan dingin, "Kau tidak akan bisa melarikan diri, matilah!" Teriak Yan Feng mengangkat tangannya dan menekan dengan telapaknya. Segera sebuah domain yang memiliki aroma teh meluncur ke arah Wang Lin. Domain hidup dan mati Wang Lin segera muncul, tapi ketika berhadapan dengan domain seorang kultivator transformasi jiwa, ia tidak dapat menandinginya dan memuntahkan darah. Tubuh Wang Lin jatuh dari langit, tanda-tanda yang tampak seperti daun teh muncul memenuhi wajahnya. Setiap kali tanda-tanda itu muncul, tubuhnya akan melemah. Tepat pada saat ini, Chen Xiu juga telah menyusul dan menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Lin yang sekarat. Yan Feng tersenyum sinis, jarinya menunjuk ke arah Wang Lin hendak membunuhnya. Namun, tepat pada saat itu, suara gemuruh terdengar dari langit dan retakan spasial di langit terbuka ketika sebuah peti mati hitam melesat keluar dan turun dari langit. Satu suara dengusan dingin terdengar, formasi penyegelan iblis langit dan kematian. Jika aku belum mengetahui formasi ini, akan sangat sulit bagiku untuk masuk, kata Sun Tai menatap tiga orang di bawahnya dengan dingin. Setelah melihat Bai Yun dan Yan Feng, wajahnya menjadi gelap dan mengumpat pada Cheng Niu yang pingsan. Cheng Niu, apa kau tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan selain membuat dirimu dalam masalah? Setelah itu matanya beralih ke Yan Feng. Bukankah kalian berdua orang tua tidak malu harus bekerja sama untuk membunuh seorang junior formasi jiwa? Melihat itu, Yan Feng menarik jarinya dan mengerutkan keningnya, sekte mayat. Mata Sun Tai kemudian tertuju ke leluhur klan raksasa, Bai Yun, dan diam-diam mengumpat dalam hati. Meskipun Bai Yun masih dalam tahap awal transformasi jiwa, namun mereka memperoleh kekuatan bawaan saat mereka mencapai tahap transformasi jiwa. Kekuatan bawaan semacam itu tidak bisa diremehkan. Namun Sun Tai berkata, aku akan membawa orang ini pergi. Rekan kultivator, kata Chen Xiu dari Sue Yue hendak berbicara. Sun Tai menatap Chen Xiu dan berteriak dingin, tutup mulutmu, enyahlah. Kamu transformasi jiwa tahap awal yang mencapainya dengan paksa, tidak layak untuk berbicara denganku. Kemarahan melonjak di hati Chen Xiu, sejak dia mencapai tahap transformasi jiwa, dia diperlakukan seperti seorang penguasa di Sue Yue, bahkan jika dia bertemu dengan kultivator transformasi jiwa lainnya, tidak ada yang berani berbicara seperti itu padanya. Sun Tai mendengus dan mengalihkan matanya ke arah Bai Yun. Ekspresi Bai Yun tampak muram saat menatap Sun Tai. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, orang ini harus mati dan mayatnya harus menjadi milikku. Sun Tai mendengus dan berteriak, kau bukan anggota sekte mayat, apa gunanya mayat itu? Bai Yun menatap Sun Tai dan berkata dengan tegas, aku punya tujuanku sendiri. Bai Yun tahu bahwa Cheng Niu adalah Wang Lin yang memiliki manik menentang surga. Jika dia bisa mendapatkannya, klan raksasa dapat maju ke peringkat 6, mereka bahkan dapat mendapatkan planet klan raksasanya sendiri dan memiliki kultivator tingkat ascendant. Manik menantang surga itu, aku harus memilikinya, pikir Bai Yun dengan dingin. Mata Sun Tai menjadi gelap saat mendengar kata Bai Yun. Dia mendengus dingin dan kabut hitam pekat yang membawa tekanan kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.